Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Baik, untuk tugas kemarin atau yang belum mengumpulkan tugas, silahkan kalian kirim ke nomor WA saya segera. Kalau ada yang belum tahu tugasnya yang mana aja, silahkan kalian klik link di YouTube saya. Nah, setelah kalian klik, kalian tonton video-videonya. Nah, setelah kalian tonton, di dalam video itu ada tugasnya. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 7 tugas ya, sama yang kemarin-kemarin ya. Baik, langsung saja untuk kelas 7 kali ini kita masih membahas bab tentang sholat. Oke, kita lanjut ke syarat wajib sholat. Di sini syarat wajib sholat itu ada Islam, baligh, berakal, suci, telah sampai dakwah kepadanya, lalu terjaga atau tidak sedang tidur. Lalu ada yang Pak, bagaimana Pak kalau misalnya sholat Jumat? Kan sholat Jumat tertidur. Oke, kalau menurut saya, ketika saya menanyakan hal itu kepada guru saya bilang tidak batal wudhu dari orang yang tidur ketika sholat Jumat. Kenapa bisa gitu? Karena tidurnya tidak dalam keadaan bersandar. Kecuali kalau tidurnya dalam keadaan bersandar, maka orang yang mempunyai wudhu itu batal. Ya, paham? Oke. Lanjut ke sunnah sholat. Ada sunnah ab'ad, lalu yang kedua ada sunnah hayat. Sunnah dari sholat, sunnah ab'ad yang pertama itu ada tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Lalu sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu yang pertama itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, harus sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Nah, itu harus sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Lalu yang kedua di situ meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Itu ada maknanya. Ya, maknanya itu adalah kita disuruh untuk mengingat mati, karena kalau kita mati, tangan kita di kafannya akan bersedekap. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu pandangan ke telunjuk tangan, itu sunnah hayat. Lalu yang keempat, membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ada berbagai versi. Yang pertama itu yang sering kita pakai, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atna minal masyriq wal maghrib. Itu ada dua versi. Tapi kebanyakan dari jamaah Nahdlatul Ulama menggunakan yang Allahu akbar kabira, tapi ketika jamaah Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Kita lanjut. Itu ada tumakninah. Di sunnah hayat lanjut ada tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah diam sejenak. Allahu akbar. Diam sejenak, baru Allahu akbar kabir, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu contoh dari tumakninah. Diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lanjut, mengucapkan lafal amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah itu ada membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini anak-anakku sekalian, ketika kita sholat berjamaah, ketika imam membaca surah Al-Fatihah, maka makmumnya itu harus diam.
ketika imam bilang amin, kita makmum bilang jamaah amin. Setelah itu imam membaca surah pendeknya atau surah yang dia baca selanjutnya. Nah, kita baru membaca surah Al-Fatihah. Gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Mendengarkan bacaan imam. Nah, itu yang tadi saya bilang. Lalu mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Bagi imam, kita mengeraskan suara itu pada sholat maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau sholat zuhur dan sholat asar tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara bagi imam ya. Oke. Lanjut. Membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Lalu yang terakhir adalah membaca ketika i'tidal. Lanjut, yang membatalkan sholat. Nah, ini yang membatalkan sholat. Yang pertama itu ada berbicara dengan sengaja ketika sholat. Ketika lagi sholat nih, sedang ngajak ngomong, nah, itu batal. Kecuali kita diem, nggak nanggepin omongan tersebut, itu kita nggak batal. Oke. Nah, tertawa ini batal. Jadi misalnya ada yang lucu nih, lagi sholat ada yang gangguin, terus kita gitu, itu kita batal wudunya. Ya, harus berwudu lagi. Lalu berhadas besar maupun kecil, lalu terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, murtad, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, lalu bergerak dengan banyak atau 3 kali gerakan. 3 kali gerakan gimana maksudnya? Allahu Akbar. 1, 2, 3. Itu kita udah batal. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Itu kita batal. Nah, untuk i'tidal gimana kita menanggulanginya? Sami Allahu liman hamidah. Bisa seperti itu atau Sami Allahu liman hamidah. Diam tangannya. Ya. Oke, paham sampai situ? Baik. Lanjut ke rukun dan syarat dari sholat. Ya, niat dari sholat insyaallah kalian sudah tahu ya. Lalu berdiri bagi yang berkuasa. Seperti yang pertemuan pertama kita bilang. Pertemuan pertama yang saya bilang. Ketika yang pertama itu sholat berdiri, lalu ketika tidak mampu berdiri maka kita bisa melakukannya dengan duduk. Ketika kita tidak mampu duduk maka kita bisa untuk berbaring. Nah, ketika kita berbaring tidak mampu dengan menggunakan isyarat bola mata. Lalu ketika isyarat bola mata tidak bisa maka dengan hati. Nah, kalau dengan hati pun juga tidak bisa, maka sudahlah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya meninggal dunia. Oke, lanjut. Nah, lalu takbiratul ihram tadi sudah saya jelaskan. Lalu membaca surah Fatihah. Oke, ruku dan tumakninah. Sudah, itu bisa kalian baca. I'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir, lalu membaca salat Nabi, lalu mengucapkan salam yang pertama, lalu tertib. Tertib gerakan salat itu tidak bisa diubah. Misalnya ruku dulu nih, baru berdiri, nggak bisa. Makanya di terakhir itu ada tertib. Tertib apa sih? Berurutan. Nah, seperti itu anakku. Oke, lanjut bacaan salat 5 waktu. Di sini kita bacaan salat 5 waktu itu. Nah, di situ kalian bisa baca ya. Tuh, ada takbir, doa iftitah, surah Al-Fatihah, lalu doa ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Oke, sholawat. Oke. Bisa semua kalian baca. Nah, ketentuan waktu sholat fardu nih, ketentuan waktu sholat fardu di sini. Nah, itu bisa ya kalian baca, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, itu Quran surah An-Nisa nomor 4 ayat 103. Bisa kalian baca. Dan itu waktunya sholat zuhur, awal waktunya setelah condong matahari ke barat, waktu asar waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari, maghrib terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau yang merah atau cahaya merah di langit. Kalau sholat isya itu waktu isya dan hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar. Nah, untuk subuh
waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, kita bahas sholat isya. Sholat isya. Oke. Pasti di antara kalian ada yang menunaikan sholat isya itu ketika jam 2 malam atau jam 3 malam. Nah, itu tidak apa-apa, tidak bermasalah. Malah kalau menurut saya pribadi itu bagus, karena kita bisa sekalian menunaikan sholat tahajud, seperti itu. Lalu kita bahas sholat subuh. Nah, ini sholat subuh ini pasti kalian sering kesiangan, bermasalah. Nah, gini, pertama, kalau misal kalian bangunnya misalnya jam 6, itu ketika bangun kalian langsung ambil air wudhu, langsung laksanakan sholat. Itu tidak apa-apa, ya gitu ya. Itu ketika kita tidak dengar azan. Kalau misalnya kita terbangun di waktu subuh lalu terdengar suara azan, itu maka kita wajib untuk bangun langsung menunaikan sholat subuh gitu. Malah bagus, habis sholat subuh kita langsung baca namanya surat Al-Waqiah. Gunanya surat Al-Waqiah itu adalah untuk melancarkan rezeki kalian gitu. Sholat subuh juga bisa melancarkan rezeki, habis itu Al-Waqiah melancarkan rezeki. Nah, setelah Al-Waqiah kalian bisa tuh ngapain aja, asalkan jangan tidur pagi ya, karena kalau tidur pagi itu bisa menghambat rezeki kalian ya. Paham? Oke. Mungkin untuk itu cukup sekian dari saya bab tentang sekarang ini sholat. Oke. Untuk tugasnya, pertama, kalian videokan bacaan sholat kalian ya, bacaan sholat kalian ke saya, di videoin pakai muka kalian. Sekali lagi, di videoin bacaan aja, nggak usah gerakannya, bacaan sholat. Oke, di videoin, kasih ke saya ke nomor yang biasa saya kasih ke kalian. Untuk kalian tugas tolong kerjakan ya, karena kalau sampai ada yang tidak mengerjakan lagi, saya tidak tahu untuk nilainya. Oke, karena kalau sama saya simple. Oke, sekali lagi saya bilang, sama saya simple. Kalau kalian mengerjakan tugas dan nurut apa kata saya, nilai kalian pasti ada dan terjamin. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan satu tugas pun dan kalian tidak mau mendengarkan saya, maka saya tidak bisa jamin nilai kalian. Ya gimana, Mbok, saya mau nulis kagak ada nilainya, bingung gitu ya. Paham? Sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.